Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kelas 12 semester ganjil. Standar kompetensinya adalah melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kompetensi dasarnya adalah merencanakan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan pada tumbuhan. Indikatornya, peserta didik dapat melakukan identifikasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Proses pertumbuhan dapat diamati pada perkecambahan biji. Perkecambahan biji sendiri ada dua, ada perkecambahan epigeal dan ada perkecambahan hipogeal. Untuk perkecambahan epigeal, contohnya itu terjadi pada kacang tanah atau kacang hijau, di mana pada proses perkecambahan epigeal, kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Yang berikutnya adalah perkecambahan hipogeal, contohnya pada jagung, perkecambahan yang dimana kotiledon tetap berada di bawah tanah. Berikutnya adalah pengertian perkembangan. Perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Pada tumbuhan ditandai dengan kemampuan tumbuhan menghasilkan gamet, bunga atau buah yang merupakan tanda kedewasaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang pertama ada faktor internal yaitu gen dan hormon, kemudian faktor eksternal yaitu nutrisi, cahaya, suhu, air, dan medium tumbuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam fitohormon pada tumbuhan. Yang pertama ada auksin, dikenal juga dengan nama IAA. Peranan auksin diantaranya adalah meningkatkan perkembangan bunga dan buah, menghambat pertumbuhan tunas samping, mencegah gugur daun, merangsang perkembangan akar lateral, merangsang pembelahan sel kambium fasikuler, dan menyebabkan dominansi apikal. Yang kedua ada sitokinin, peranannya diantaranya adalah merangsang pembelahan sel, memperkecil dominansi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, mempercepat pertumbuhan memanjang, kemudian menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Kemudian ada giberelin, peranannya diantaranya mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel, menghambat pembentukan biji, merangsang pembungaan, menghilangkan dormansi pada biji, merangsang aktivitas enzim amilase dan proteinase yang berperan dalam proses perkecambahan. Kemudian ada asam absisat, diantaranya itu peranannya adalah merangsang penutupan somata pada musim kering, membantu pengguguran daun pada musim kering. Kemudian ada gas etilen, berperan membantu mempercepat pemasakan buah. Ada asam tromalin berperan dalam proses penutupan luka, dan yang terakhir adalah kalin berfungsi merangsang pembentukan organ tumbuhan. Di antaranya ada rizokalin, kaulokalin, filokalin, antokalin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.